Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, dan begitu juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran ini mendatangkan al-khairiyah mutlaqah, kebaikan-kebaikan yang mutlak. Mengapa? Karena di situ ada kalamullah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kalamullah, perkataan Allah atau firman Allah, maka akan menjadi mulia. Sebagai contoh, bulan Ramadan, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, diturunkannya bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, sehingga dikatakan syahrul Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini, maka jadilah bulan ini sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan di kota yang mulia, yaitu kota Mekkah. Ahabbul biqa'u ilallah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Al-Quran diturunkan di kota tersebut. Kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril, maka jadilah ia sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga menjadilah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam yang lainnya sepanjang tahun. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah ia asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, utusan yang paling mulia di antara nabi dan utusan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, begitu juga ketika ditanya siapakah umat yang paling terbaik, maka dia adalah umat yang senantiasa punya perhatian terhadap Al-Quran, hidupnya senantiasa dengan Al-Quran, tidak berlalu hari kecuali dia membaca bagian daripada Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, kemudian juga disebutkan di dalam kitab beliau suatu hadis dari Rasulullah SAW, ketika SAW menanyakan ketika SAW membicarakan siapakah yang paling berhak yang menjadi imam, maka kata Rasulullah SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah.
siapakah pemimpin, siapakah imam yang berhak? Maka kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling mahir membaca daripada Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin menguburkan jenazah para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ayyuhum aktsaru akhdhan li kitabillah, siapakah di antara sahabat ini yang paling banyak menghafalkan Al-Quran? Maka ditunjuklah sahabat ini. Kemudian Rasulullah SAW mendahulukan pekuburannya. Disebabkan karena apa? Disebabkan kemuliaan daripada orang-orang yang memiliki hafalan daripada Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum disebabkan dengan Al-Qur'an, dan Allah merendahkan sebuah kaum disebabkan karena Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, hadis ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa tersibukkan dengannya Al-Quran. Kita ketahui di zaman sekarang, orang mengukur, orang menilai manusia, barometernya bukan dengan Al-Quran, tetapi dengan hal duniawi. Orang menilai dengan banyaknya harta, sehingga orang memuliakan orang yang memiliki harta yang banyak. Begitu juga orang menilai barometernya dengan jabatan yang tinggi, sehingga orang yang memiliki jabatan yang tinggi, maka dia dimuliakan di sisi manusia. Apalah gunanya kalau kita mulia di sisi manusia sementara tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kita senantiasa mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya, dan juga mengajarkan daripada Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.